Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. C. A. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Dari keterangan tersebut, dengan adanya harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya, kita harus saling menghormati segala perbedaan yang ada, supaya tercipta kerukunan di antara perbedaan yang ada. Seperti gambar tersebut, walaupun mereka berbeda kepercayaan dan ras, tetapi mereka tetap menghormati perbedaan yang ada. Harmoni dalam keberagaman ekonomi. Dengan adanya profesi yang berbeda-beda dalam masyarakat, menciptakan keberagaman ekonomi sesuai dengan penghasilan. Cara supaya tercipta keberagaman ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pemberdayaan ekonomi di masyarakat, mendapat kemudahan fasilitas dari pemerintah. 3. Harmonisasi dalam keberagaman gender pada masyarakat. 1. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman Indonesia. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial adalah 1. Ekonomi, 2. Budaya, 3. Biologi, 4. Fisiologis. Permasalahan dalam faktor ekonomi muncul karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Nah, kalau faktor budaya, itu bisa diakibatkan oleh kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sehingga gaya hidupnya meniru budaya asing. Cara mencegahnya yaitu dengan cara menyaring kebudayaan lain yang masuk ke dalam bangsa Indonesia sehingga tidak mudah menyerap. Permasalahan dengan faktor biologis. Penyebab kurangnya gizi penyakit menular dan lain-lain, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kurangnya ekonomi, serta pemahaman pengetahuan yang kurang juga banyak yang terjangkit penyakit. Solusinya yaitu meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan, memberikan pengetahuan kepada setiap masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat. Permasalahan di faktor psikologis. Psikologis masyarakat yang kurang, beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat seperti beban pekerjaan yang memicu stres atau tekanan mental, membuat psikologis menjadi salah satu faktor penyebab. Untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia, kita dapat mengidentifikasinya dengan membandingkan pendapat Jack Lukon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Cultures. Menurutnya, unsur-unsur sistem sosial budaya secara universal yaitu 1. Sistem agama kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem teknologi dan peralatan. 7. Kesenian. 1. Sistem keagamaan, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Sistem keagamaan merupakan inti dari sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Seperangkat aturan dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan mengatur manusia dengan lingkungannya, serta pendorong dan pengontrol agar tetap di jalan kebenaran. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah.
Organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ialah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi mencapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin manusia menguasai alam, semakin canggih. Manusia memanfaatkan alam sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan diperoleh dari beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. 4. Sistem bahasa. Bahasa merupakan sistem menyampaikan pesan, baik itu lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa harus digunakan dengan baik dan sopan. Ucapan kita mencerminkan kepribadian kita. Permasalahan yang muncul ialah berkaitan dengan kompleksitas dengan kebahasaan Indonesia. 5. Sistem mata pencaharian. Mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam mata pencaharian yaitu meramu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam menetap, peternakan, perdagangan, bidang jasa, dan lain-lain. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Dengan adanya sistem teknologi dan peralatan, sarana penunjang hidup menjadi lebih mudah. Macam-macam alat produktif yaitu alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, wadah atau tempat menaruh barang, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, dan lain-lain. Kesenian. Menurut KBBI, seni adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni dapat terwujud melalui keterampilan dan kreativitas manusia dalam bentuk karya-karyanya yang bersifat indah dan simbolis.